Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intiwangi Fahmiati, NIM 192121060. Di sini saya akan menjelaskan tokoh tafsir Abdullah Said. Yang pertama, mari kita bahas mengenai biografi Abdullah Said terlebih dahulu. Beliau adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Sekarang ini dia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di universitas tersebut. Beliau lahir di Maldives, merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu. Di Arab Saudi dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal seperti Institut Bahasa Arab Dasar, Institut Bahasa Arab Menengah, dan Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah sampai pada tahun 1986. Pada tahun berikutnya, beliau meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di Australia ini, beliau memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu universitas yang terkenal dan terkemuka di dunia. Di Australia, Abdullah Said mengajar studi Arab dan Islam pada program Strata 1 dan Pasca Sarjana. Di beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh beliau adalah Ulum Al-Quran, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dan Peradaban Islam, Keuangan dan Perbankan Syariah, Hermeneutika Al-Quran, Metodologi Hadis, Usul Fikih, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Berkat keuletannya, beliau berhasil meraih gelar profesor dalam bidang studi Arab dan Islam pada tahun 2003. Lalu pada tahun 2010, dia dipilih menjadi anggota Akademi Kemanusiaan Australia. Beliau dinilai sebagai seseorang yang berwawasan luas, profesional, dan konsisten terhadap keilmuan. Dia banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar nasional. Beliau juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog lintas kepercayaan seperti antara Kristen dan Islam, dan Yunani dan Islam. Selain itu, beliau tergabung dalam Asosiasi Profesor Asia Institute Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Beliau juga menjadi anggota editorial jurnal skala internasional seperti Jurnal Studi Al-Quran di Inggris, Jurnal Studi Islam di Pakistan, dan Jurnal Studi Arab, Islam, dan Timur Tengah Australia. Meskipun beliau sibuk, beliau masih menyempatkan waktu untuk menulis beberapa karya. Di antara karyanya yang berbentuk buku seperti The Quran, An Introduction, Islam Talk, An Introduction, Interpreting the Al-Quran, Towards a Contemporary Approach, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Muslim Australian, The Belief, dan lain sebagainya. Selain dibukukan, karya-karya beliau juga sering dimuat di dalam jurnal, ensiklopedia, dan bab-bab di dalam buku. Beliau juga sangat aktif terlibat dalam seminar baik skala nasional maupun internasional. Setelah membahas mengenai biografi, mari kita melanjutkan ke konsep kunci dalam memahami Al-Quran menurut Abdullah Said. Yang pertama ada ethical-legal text dalam Al-Quran. Secara sangat spesifik, beliau mengkhususkan pemikirannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang bermuatan etiko-legal. Meskipun dalam beberapa pembahasannya, beliau harus merambah pada wilayah lain demi membangun landasan yang kuat untuk membangun sebuah model tafsir ayat-ayat etiko-legal sebagaimana yang ditawarkannya. Said menyebutkan bahwa ethical-legal text adalah salah satu bagian dari golongan ayat Al-Quran yang menjadi fokus kajian hukum Islam, di mana berdasarkan ayat-ayat tersebut, umat Islam selama 14 abad telah mengembangkan sebuah bangunan hukum yang sering dirujuk sebagai hukum Islam atau syariah. Ayat-ayat
Ayat-ayat yang masuk dalam kategori etiko-legal adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan, seperti ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi dan kehidupan setelah kematian. Ada pula ayat-ayat tentang praktik ibadah seperti perintah sholat, puasa, haji, zakat. Lalu ada aturan-aturan dalam pernikahan seperti perceraian dan warisan. Lalu apa yang diperintahkan dan dilarang seperti perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, dan hubungan dengan non-muslim. Selain itu, ada pula perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antar agama dan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada wahyu. Gambaran konsep wahyu yang ditawarkan oleh beliau atau disebut beliau sebagai understanding of the concept of Quranic revelation, atau disebut juga pemahaman yang lebih luas karena beliau telah meluaskan konsep wahyu Tuhan itu sendiri. Wahyu menurutnya tidak berhenti dengan tuntasnya pewahyuan Al-Quran. Namun, wahyu Tuhan, meskipun bentuknya tidak tertulis dan tidak melalui perantaraan Nabi, melalui konsep ini, beliau ingin menunjukkan bahwa pewahyuan memiliki keterkaitan dengan peran Nabi Muhammad dan konteks sosiohistoris pada masa itu. Kemudian beliau menjelaskan mengenai adanya level-level pewahyuan Allah ke dalam 4 level. Pada level pertama ada Tuhan, Ahlaul Mahfudz, ada langit dunia, dan malaikat Jibril. Lalu pada level kedua ada malaikat Jibril, pikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi, konteks sosiohistoris. Lalu yang ketiga ada konteks teks yang lebih luas atau enlarged text. Lalu yang keempat ada yang namanya teks tertutup komunitas interpretif konteks ilham. Itu tadi 4 level pewahyuan. Lalu yang ketiga ada yang namanya sab'ah ahruf. Menurut Abdullah Said, mengutip As-Suyuti Al-Zarqaini, yang menjadi persoalan dari pemaknaan sab'ah ahruf adalah hanya sedikit kata dalam Al-Quran yang bisa dibaca dalam 7 cara yang berbeda. Selain itu, di beberapa kasus, cara membaca kata-kata tertentu bisa jadi melampaui jumlah 7 dialek maksudnya. Lalu setelah membahas konsep kunci memahami Al-Quran menurut Abdullah Said, selanjutnya kita akan membahas mengenai tafsir kontekstual Abdullah Said. Tafsir kontekstual Abdullah Said ini sedikit banyak terpengaruhi oleh tafsir kontekstual Fazlur Rahman. Teori double movement yang dikemukakan oleh Rahman telah banyak memberikan warna baru dalam pemikiran beliau yang kemudian dikembangkan oleh beliau sendiri dengan ilmu yang diperoleh dari Rahman tadi melalui berbagai karyanya. Akan pentingnya menyelidiki konteks masa pewahyuan, beliau merumuskan langkah penafsiran kontekstualnya dalam beberapa tingkatan. Pada tingkatan pertama, ada mengetahui secara umum dan luas tentang konteks dan dunianya. Pada tingkatan kedua, pembaca atau penafsir mengkaji apa yang dikatakan teks tentang diri teks sendiri tanpa menghubungkan baik kepada komunitas penerima pertama atau masyarakat. Sekarang kita akan melalui eksplorasi atau beberapa aspek berikut. Pertama, ada analisis linguistik, yaitu aspek yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan teks, makna kata dan frase, sintaksis ayat, dan secara umum semua persoalan linguistik dan gramatikal yang terkait dengan teks. Aspek ini juga mencakup qiraat atau varian dalam membaca teks. Yang kedua, analisis konteks sastra, yaitu analisis konteks yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu teks berfungsi dalam suatu surat tertentu atau lebih luas lagi dalam Al-Quran. Misalnya,
Apa saja ayat yang datang sebelum dan sesudah ayat dibacakan, bagaimana komposisi dan struktur teks, dan juga bagaimana gaya retorikanya. Seperti itu. Yang ketiga ada analisis bentuk sastra, yaitu mengidentifikasi apakah ayat yang dimaksud merupakan ayat kisah atau ayat ibadah, peribahasa, perumpamaan atau hukum. Bentuk sastra ayat ini dan maknanya lalu dihubungkan. Yang keempat, analisis teks-teks yang paralel atau mirip, yaitu dengan mengeksplorasi apakah ada teks lain yang serupa atau senada dengan ayat yang dikaji. Jika ada, kemudian dikaji tingkat persamaan dan perbedaannya. Yang kelima ada analisis preseden, yaitu mengidentifikasi teks-teks yang memiliki kesamaan konten maupun maknanya, kemudian dianalisis apakah teks ini turun sebelum atau sesudah teks yang dikaji. Lalu pada tingkatan ketiga, tingkatan ini berkaitan dengan komunitas penerima Al-Quran pertama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, analisis kontekstual, yaitu dengan menelusuri informasi historis dan sosial yang dapat memberikan keterangan tentang teks yang dimaksud. Analisis pandangan dunia, budaya, kebiasaan, kepercayaan, norma dan nilai-nilai, serta pandangan-pandangan dari para penerima pertama Al-Quran di Hijaz. Yang kedua, menentukan sifat dari pesan yang disampaikan teks. Apakah dia termasuk teks hukum atau teologi atau etika. Yang ketiga, mengeksplor pesan-pesan spesifik yang menjadi fokus teks dan mengidentifikasi apakah ayat tersebut bersifat universal atau partikular. Lalu yang keempat, mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan objek Al-Quran yang lebih luas. Lalu langkah yang kelima, yang terakhir, yaitu mengevaluasi bagaimana teks tersebut diterima oleh komunitas penerima pertama dan bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikannya. Lalu pada tingkatan keempat, pada tingkatan keempat, tingkatan ini berhubungan dengan konteks kekinian. Cara yang ditempuh adalah yang pertama, menentukan problem dan kebutuhan masa kini yang terlihat relevan dengan teks yang dimaksud. Yang kedua, mengeksplor lebih jauh lagi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks. Yang ketiga, mengeksplor nilai-nilai, norma, dan pandangan-pandangan spesifik yang memiliki hubungan dengan pesan teks. Yang keempat, membandingkan konteks sekarang dengan konteks sosiohistoris saat teks diturunkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya. Yang kelima, menghubungkan bagaimana makna teks tersebut dipahami, diinterpretasi, dan diamalkan penerima pertama dengan konteks sekarang dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan antara kedua teks tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu mengevaluasi universalitas atau kespesifikan pesan yang disampaikan teks dan menelaah apakah pesan tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan tujuan dan persoalan Al-Quran yang lebih luas. Dari poin-poin tadi, pada tingkatan 1 sampai yang terakhir, akan mengantarkan penafsir kepada aplikasi pesan teks yang dipertimbangkan dengan konteks masa kini dan memungkinkan untuk tingkat pengaplikasian yang lebih luas lagi terhadap lingkungan kontemporer. Demikian tadi penjelasan mengenai tokoh tafsir Abdullah Said dan pemikiran-pemikirannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.